Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Mr. Yo is here. How are you today? I hope you guys are doing great. Are you ready to have our lesson today? Well, first thing first, and don't forget, before we start our lesson, let's pray together. Begin. Finished. Now let the lesson begin. So today we're gonna learn about simple past tense. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai simple past tense. The function of simple past tense is showing past actions or situation. Jadi fungsi atau tujuan dari simple past tense adalah untuk menunjukkan kegiatan atau situasi yang telah lewat atau yang lampau atau yang telah lalu, ya. Itu fungsi dari simple past tense. And it usually follows by certain time signals. Dan biasanya simple past tense ini diikuti oleh keterangan waktu tertentu. Contohnya yesterday, kemarin, kemudian this morning, tadi pagi, kemudian ada last week, minggu lalu, atau bisa juga last month, bulan lalu, atau last year, tahun lalu. Atau kalian bisa juga gunakan an hour ago, 1 jam yang lalu, atau a few minutes ago, beberapa menit yang lalu, atau a few days ago, beberapa hari yang lalu. Atau kalian juga bisa menggunakan tahun, back in 2001, or back in 1989, or in 2019. Atau kalian juga bisa gunakan when I was a kid, atau ketika saya masih kecil dulu, atau bisa when I was young, ketika saya masih muda dulu, buat yang udah tua. Ya, jadi ini adalah beberapa keterangan waktu yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense dan lain sebagainya, ya. Bukan cuma ini, ada banyak lagi. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke dalam bagaimana caranya untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah untuk memudahkan kita untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense, maka kita akan bagi kategori kalimatnya menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Yang kedua adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Yang pertama adalah the sentence that has verb, the sentence that has no verb, gitu. Yang ada kata kerjanya atau yang menggunakan kata kerja, yang tidak menggunakan kata kerja. Ada yang verb, ada yang non verb, ya. Kita bagi 2 kategori. Pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan fokus untuk membahas kalimat yang menggunakan atau memiliki kata kerja saja. Untuk yang tidak memiliki atau tidak menggunakan kata kerja atau yang kategori non-verb akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai di sini kita sudah paham semua, ya. Kalian sudah paham mengenai fungsi dari simple past tense, keterangan waktu yang digunakan apa saja. Berikutnya, karena kita sedang membicarakan dengan kata kerja, jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa kata kerja itu dibagi menjadi 2 dalam bahasa Inggris. Ada kata kerja yang beraturan, ada juga kata kerja yang tidak beraturan. Ada yang regular verb, ada yang irregular verb, ya. Di sini saya sudah berikan contohnya berikut dengan perubahannya. Jadi ini kata kerja bentuk pertama, ini kata kerja bentuk kedua, ya. Begitupun dengan kata kerja yang tidak beraturan, ada yang bentuk pertama, ada yang bentuk keduanya, contohnya, ya. Kita lihat satu persatu contohnya. Ada call di sini, kata kerja keduanya menjadi called. Try menjadi tried. Cancel menjadi cancelled. Nah, kelihatannya di sini bahwa kata kerja beraturan itu biasanya di belakangnya itu ada akhiran D atau ed. Berbeda dengan yang tidak beraturan, dia berubah kata kerjanya tidak sama, ya. Contoh, come menjadi came, go menjadi went, hear menjadi heard, ya.
Ini kalian harus perhatikan ya. Mau nggak mau ini mah harus dihafal ya. Jadi jangan sampai lupa untuk dihafal dan juga sering-sering latihan. Oke? Kita sudah bahas kata kerjanya, jenis-jenis kata kerja. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu bagaimana caranya membuat kalimat dalam bentuk simple past tense. Tentu saja kita memerlukan rumus. Rumusnya apa? Kita bisa lihat di sini rumusnya. Kita juga bagi menjadi 3 jenis: kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya yang memiliki rumus yang berbeda-beda. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat positif. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb to plus complement. Jadi rumus untuk kalimat positif adalah subjek ditambah dengan kata kerja bentuk kedua ditambah juga dengan complement atau pelengkap. Pelengkap ini apa saja? Contohnya objek, bisa juga adjektif atau kata sifat, bisa juga noun kata benda atau adverb ya, keterangan, bisa adverb of time, keterangan waktu, or adverb of place, keterangan tempat ya, dan lain sebagainya. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus didn't plus verb 1 plus complement. Jadi rumus dari kalimat negatif adalah subjek ditambah dengan didn't atau did not, boleh kalian singkat menjadi didn't, terserah, boleh kalian pilih salah satunya. Kemudian ditambah juga dengan kata kerja bentuk yang pertama, ditambah dengan pelengkap. Oke, selanjutnya adalah kalimat tanya. Rumusnya adalah did atau didn't, boleh kalian pilih salah satunya. Kemudian ditambah dengan subjek, ditambah dengan kata kerja pertama, ditambah juga dengan pelengkap. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat dan harus teman-teman perhatikan semua bahwa untuk kalimat positif itu dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi ingat ya, kata kerja bentuk kedua hanya digunakan untuk kalimat positif saja. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Ingat, jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai lupa juga ya. Diingat-ingat. Oke. Rumusnya sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Contoh soalnya juga kita sudah bagi menjadi kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Kalimat tanyanya ada 2 jenis, ada yang menggunakan did, ada juga yang menggunakan didn't. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, kalimat positif, contohnya adalah Andrea watched The Meg yesterday. Andrea menonton film The Meg kemarin. Ya, kita lihat, kita bandingkan dengan rumusnya. Andrea di sini sebagai subjek, kemudian watch-nya di sini adalah bentuk kedua dari kata apa? Watch, betul. Ya, kata kerja kedua ditambah kemudian dengan pelengkap. The Meg-nya di sini sebagai objek, kemudian yesterday-nya di sini sebagai keterangan waktu. Betul. Selanjutnya, untuk kalimat negatif, contohnya adalah Alexa didn't go to South Korea last year. Alexa tidak pergi ke Korea Selatan tahun lalu. Kita bandingkan dengan rumusnya, Alexa di sini sebagai subjek, kemudian didn't ya, di sini ditambah dengan didn't, ditambah juga dengan kata kerja bentuk pertama yaitu go, betul. Kemudian ditambah juga dengan pelengkapnya. Pelengkapnya di sini ada Korea Selatan keterangan tempat, kemudian lastnya sebagai tahun lalu sebagai keterangan waktu. Itu untuk contoh kalimat negatif. Untuk kalimat tanya yang menggunakan did, kita lihat contohnya. Did you just eat my pizza? Did you just eat my pizza? Apakah kamu baru makan pizza saya? Apakah kamu makan pizza saya? Kamu makan pizza saya ya? Atau lu makan pizza gue ya? Gitu, ya. Ada intonasi berbeda di belakangnya. Kenapa? Karena ini merupakan kalimat tanya. Ingat, bacanya jangan datar, jangan did you just eat my pizza? Kan kalimat tanya. Jadi harus ada intonasi nanya di belakangnya. Oke? Sekarang kita lanjut di kalimat tanya yang kedua. Di sini pakai didn't,
kalimatnya, didn't Leo come to your birthday party a year ago? Kalau kita bahasa Indonesia kan, bukankah bukannya si Leo datang ya ke pesta ulang tahun kamu tahun kemarin? Ya, kita lihat rumusnya sama-sama. Didn't di sini ditambah dengan subjeknya siapa? Leo. Kemudian ditambah kata kerja yang pertama yaitu apa? Come, ya, come. Kemudian your birthday party a year ago sebagai keterangan atau sebagai pelengkap di sini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami berarti kita sudah belajar semua seluk-beluk tentang simple past tense. Dan sekarang waktunya kalian latihan. Ya, jangan lupa bikin kalimat dalam bentuk past tense yang positif, negatif, ataupun kalimat tanya. Boleh pakai subjek apa saja, boleh pakai keterangan waktu apa saja, kata kerjanya juga boleh apa saja ya. Oke, sebelum menutup pertemuan kita pada kali ini, mari kita bahas atau kita ulas dulu terlebih dahulu supaya kalian ingat lagi dari awal materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi fungsi simple past tense untuk apa? Untuk menunjukkan situasi ataupun kegiatan ataupun aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu ya. Kemudian keterangan waktunya apa saja? Ada yesterday, this morning, last week, dan lain sebagainya. Jangan lupa kata kerja, ada yang regular, ada yang regular verb ya. Ada yang kata kerja beraturan, ada juga yang tidak beraturan. Rumusnya jangan sampai lupa ya. Yang harus diingat adalah kata kerja bentuk kedua hanya digunakan di bentuk kalimat positif. Untuk negatif dan kalimat tanya itu kita menggunakan kata kerja bentuk yang pertama ya. Oke. Nah, jangan sampai lupa, jangan sampai tertukar. Harus diingat terus ya. Oke, sampai sini berarti kita sudah bahas semua, sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, I think that's enough for today's lesson. Don't forget to keep practicing because mastering English without practicing is nonsense. Thank you very much for your time and your attentions as well. See you in the next lesson. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.